Oke Abang, ini kan terkait kemarin ya sempat huru-hara kasusnya Nikita dengan Teh Fitri, Bang. Mungkin seperti apa sih Bang penjelasan dari Teteh nih ketika meminta Abang sebagai kuasa hukumnya? Ya, kalau saya ini kan diminta Fitri untuk bisa jadi kuasa hukum, artinya mendampingi beliau ya dalam proses hukum ya. Jadi eh, saya resmi dipilih sama apa, Fitri sebagai kuasa hukum itu kira-kira eh, tanggal berapa, 10 ya kalau nggak salah ya, 10 kemarin. Itu saya untuk mendampingi adanya proses laporan ya di Polres Tangerang Selatan ya. Hmm. Ada dua laporan, dua LP, itu adanya pengancaman ya, yang sekarang lagi dalam proses penyelidikan ya. Nah, ini kita juga lagi tindak lanjut. Terus yang kedua adalah proses laporan undang-undang ITE seperti itu. Oke. Abang ini kan terkait proses laporan tersebut sudah masuk belum sih Bang? LP-nya itu udah masuk ya, udah kira-kira udah berapa bulan ya, udah 2 bulanan lah lebih ya. Nah ini kan sudah diproses oleh pihak polisian ya Tangerang Selatan. Nah sekarang kan kita lagi minta nih laporan kemajuan terhadap laporannya. Terus kemarin juga saya sudah datang juga ke penyidik ya, untuk dilihat bagaimana progresnya. Karena udah berjalan. Rencana minggu depan tuh udah mau naik sidik ya, proses undang-undang ITE. Tinggal kita nunggu laporan dan pengancaman ya. Nah ini kita lagi mau minta labjunya ya. Oke. Ancamannya berupa seperti apa Bang terhadap Teh Fitri Bang? Yang selama ini Teh Fitri keluhkan mungkin. Ya kalau ancaman secara nyata ya di kantornya kan udah ada bukti laporan seperti apa. Nanti kan kita lihat nih apakah ini bentuknya adalah ancaman ini seperti adanya ya pokoknya intinya ancaman ini adalah bentuknya ada rusak ya atau pecah ya, pecahnya kantornya. Ini juga meresahkan juga kan, makanya perlu juga dilihat nih bentuk dari ancaman ini apakah bisa ditindaklanjut, harus ditindaklanjut ya tentunya dari pihak kepolisian, bisa mendapatkan siapa pelakunya. Oke. Bang, mungkin dari ancaman tersebut apakah masih bersangkutan Bang dengan kasusnya bersama NM Bang atau seperti apa? Segala sangkut pautnya itu patut diduga itu bisa juga ada sangkut pautnya atau tidak ya. Kita lihat semua nanti dalam proses pengembangan ya, polisi lebih paham, lebih bisa melihat ini kasus ini secara langsung, secara cepat ya. Jangan sampai ini kasus ini menjadi nggak fokus, nggak jelas karena kasus-kasus yang lain kan gitu. Oke, Bang, ini kan bisa dibilang kan selama ini Teh Fitri diam Bang terkait sindiran dari pihak NM, dan akhirnya sekarang ini memulai tuh bisa dibilang tuh kesabarannya meluap Bang karena sempat menyinggung soal anaknya gitu. Gimana nih Bang? Iya, seorang yang bertubi-tubi dilakukan adanya penghinaan, bahkan adanya ujaran-ujaran kebencian, maki-maki ya kan di media sosial. Tentunya kan sudah berkali-kali dan terus-menerus seorang yang diinjak ya, ibaratnya harkat martabat bahkan keluarga, dan yang paling sangat amat berpotensi sekali ya. Ini jelas mental kepada anaknya. Ini juga akhirnya nggak kuat juga ya, Fitri nggak kuat. Ya ini harus memberikan satu bantahan dan juga harus dibalas segala apa yang disampaikan dengan apa yang dituduhkan dengan fakta ya. Jangan sampai ini berkelanjutan terus akhirnya dikonsumsi orang banyak dan dampak buruk sehingga membunuh karakter seseorang, sehingga orang ini juga jadi di mata orang lain jelek. Ini kan berat nih, ya kan? Kecuali apa yang dikatakan itu bisa dibuktikan
secara konkret ya. Ayo buktikan, ketemu secara nyata bahwa ini loh kasusnya begini. Jadi orang yang menjelek-jelekan di medsos dengan bentuk-bentuk gimmick, dengan bentuk-bentuk apapun ya, kan ini salah satu proses penyebaran kebencian yang sifatnya berulang-ulang, terus menyebabkan orang lain jadi resah ya, dan masyarakat juga menilainya ini jadi kurang baik. Nah, kalau lihat di sini ada beberapa buzzer ataupun netizen yang sifatnya adalah buzzer negatif, mereka akan membentuk suatu opini yang buruk. Tapi kalau buzzer-buzzer yang netral, artinya dia melihat dari proporsional, dari bentuk-bentuk apa sesuai nggak, nyata nggak ini kan juga bisa dilihat. Jadi nanti akan terlihat nih bagaimana. Nah, tentunya Komdiji dalam hal ini, Kemeninfo, ya kan, ini juga harus turun tangan, ya kan, menghadapi hal-hal tersebut, sehingga ini nggak jadi satu opini buruk terhadap media sosial. Jadi setiap di media sosial tuh isinya hujatan, kebencian, keburukan orang, bahkan kejelekan-kejelekan orang yang disampaikan terus-menerus, sehingga ini berdampak buruk. Ini kan udah nggak sehat. Jadi menurut saya harus ada yang namanya filter, harus ada pemerintah memberikan satu efek jerat dan punishment terhadap orang-orang yang melakukan ini berulang-ulang, sehingga ini kan menjadi contoh orang yang mengkonsumsi ini. Dan akhirnya apa? Menerima yang jeleknya lagi, yang parahnya lagi. Ini anak-anak usia ya, di bawah 18 tahun yang belum cukup dewasa, itu bisa melihat ini dan mengkonsumsi nih. Ini semua keburukan, semua kejelekan, apapun dibuka. Sehingga dampak buruk inilah yang diresap oleh semua orang, semua yang melihat ini, sehingga ini dampaknya sangat amat tidak patut untuk dicontoh. Ini kan sudah nggak ada ini lagi, udah nggak ada guidance lagi, udah nggak ada bottom, ya kan, nggak ada level untuk ini bahaya dan nggak bisa diteruskan. Nah, ini perlu menjadi perhatian khusus pada pemerintah, dalam hal ini Komdiji. Ini harus bisa membentuk tim terhadap orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut, baik itu secara IE ya, atau bentuk gimmick atau bentuk apapun, dan mengeluarkan suara isinya itu menjurus kepada seseorang dan membentuk opini ya, menjelekkan nama-nama orang tertentu, menjatuhkan harkat martabatnya. Ini kan udah nggak sehat. Oke, Bang, ini kan juga katanya sempat berdampak juga ke anak-anaknya Kak Fitri dengan adanya statement dari Nikita yang bisa dibilang tuh cukup juga menghina-hina anaknya Kak Fitri. Gimana tuh? Lalu lihat sangat berdampak sekali. Anaknya sangat tertekan ya. Ini juga berat ya kalau buat dia lihat ya. Tapi kan di sini kita harus tahu bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menindak orang-orang ataupun yang melakukan hal seperti ini. Jadi kalau ada orang yang menyebarkan satu isu yang negatif terus langsung disambut oleh buzzer-buzzer yang berkepentingan, tentunya ini kan jadi macam sebagai bola liar terus dibentuk opini tersebut. Terus opini buruk ini menjadikan kayak semacam membunuh suatu karakter orang, yang artinya ini nggak sehat sekali gitu loh. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Yang sekarang kita ngelihat cuman ada orang-orang tertentu yang melakukan itu, akhirnya disambutlah oleh beberapa orang, agar orang-orang itu juga lah yang melakukan juga sama, menjelek-jelekan. Nah, ini kan udah nggak sehat. Sedangkan media sosial tuh fungsinya kan nggak buat begitu, harusnya kan buat yang membangun, ya kan, ya mempublikasikan hal-hal yang membangun, memberikan satu dampak positif. Jadi lebih enak dilihatnya kan. Kalau seperti ini kan jujur, kalau kita lihat di media sosial, akhirnya hujat-hujatan, terus akhirnya lapor-melapor, nggak bagus sebenarnya seperti itu. Ini yang kita lihat seperti ini yang sekarang
terjadi. Makanya Fitri sampai saat ini masih berdiam dan terus ngelihat bahwa media sosial ini akan bijak dengan caranya sendiri, membentuk kebenaran itu sendiri. Jadi kalau memang nanti hal-hal yang disampaikan keburukan, kalau itu juga nggak bisa dibuktikan, maka ini jadi satu hal yang fitnah ya kan? Fitnah itu kan lebih keji, ya. Nah itu yang terjadi. Kalau memang itu terjadi dan memang bisa nanti kita lihat dan kita analisa ini bisa mana yang menjadi satu poin untuk bisa dilakukan upaya hukum, tentunya Fitri akan mengambil langkah itu. Oke, Bang, ini kan terkait juga kabarnya. Ini juga terkait kabarnya Teh Fitri yang bisa dibilang tuh kemarin sempat diduga dituduh oleh pihak NM karena membantu anaknya NM melahirkan diri dari rumah aman. Kak Fitri juga sempat cerita gak sih ke Abang nih terkait adanya tuduhan tersebut ke beliau, Bang? Saya tegaskan di sini untuk adanya waktu Loli kabur itu, Fitri udah cerita sama saya, itu sama sekali dia tidak tahu menahu. Dan bahkan pada saat itu dia itu ada di luar kan, di luar kota. Dan sama sekali dia tidak ya dituding lah, dihujat lah dengan cara apapun. Sekarang fakta yang akan memberikan satu kejelasan, kebenaran, dan sekarang ini pasti nanti akan terlihat siapa yang memberikan statement atau opini buruk ya, yang akhirnya juga jadi satu fitnah. Ini kan saya udah jelaskan di sini bahwa Fitri sama sekali tidak tahu menahu, dan urusan ibu dan anak sampai detik ini juga Fitri sudah cerita banyak bahwa dia tidak mau namanya ibu dan anak ini dipisahkan. Dia juga melihat hal-hal tersebut tuh nggak ada yang ada mau niat mau memisahkan anak dan ibu tuh nggak ada. Semua tuh pengennya bareng, bisa baik-baik lagi gitu. Nggak ada itu terjadi, maka nggak ada satu orang pun ya, apalagi Fitri itu seorang ibu, dia juga nggak mau yang namanya anak itu dipisahkan dari ibunya. Itu yang ada di dalam informasi kemarin kepada Fitri juga nggak mau, karena dia juga nggak mau dilibatkan antara ibu dan anak dengan masalahnya NM juga nggak mau dilibatkan. Oke, Bang, bisa dibilang kan tadi Abang jelaskan bahwa Teh Fitri tidak ingin dilibatkan oleh kasusnya NM dengan anaknya, tetapi banyak yang mengait-ngaitkan, bahkan NM sendiri sempat beberapa kali postingan sempat menyindir Teh Fitri terkait parenting dan segalanya, Bang. Gimana tuh, Bang? Iya, kalau lihat dari apa yang dituduhkan itu silahkan aja menuduhkan, itu kan boleh aja. Makanya saya bilang ini udah nggak sehat. Kalau lihat Fitri itu hanya membantah apa yang disampaikan, apa yang distatementkan. Jadi apa yang distatementkan dia harus berupaya untuk membela dirinya terhadap apa yang dituduhkan. Ya, jadi wajar seorang yang di medsos ditujukan kepada FS, tetapi FS sendiri merasa ini adalah fitnah. Harus diklarifikasi, makanya diklarifikasi. Kalau bicara masalah anak, dia dari dulu memang tidak pernah mau untuk mencampuri urusan itu. Makanya inilah yang terjadi kalau masalah anak dan ibu itu harus diselesaikan oleh masing-masing ya. Jadi nggak bisa orang lain masuk ke dalam situ. Ya, kalau memang urusan pribadi boleh ibu dan orang lain misalnya. Tapi kalau ibu dan anak orang lain mencampuri, saya rasa ini sangat berat sebenarnya, karena darah daging itu hubungannya sudah dia yang melahirkan, anak dilahirkan oleh ibunya. Nah kalau masalah anak itu durhaka atau tidak bisa nurut atau terjadinya satu ada ini mental ya, tentunya ini yang harus kita lihat, ada apa sebenarnya ya kan, kalau memang terjadi ini kan gitu. Nah, kalau kita lihat kenapa kok bisa terjadi, anak itu bisa melawan, bisa membentak. Nah ini kan juga harus kita lihat itu. Makanya jangan sampai ini terjadi juga pada kita semua kan. Makanya kalau ibu dan anak itu sangat rentan, sangat privasi, sangat ini sekali ya. Tapi kalau itu yang terjadi,
yang sekarang ini adalah concernnya Fitri adalah bagaimana Fitri meluruskan atau mengklarifikasi terhadap apa yang sekarang dituduhkan. Kalau anak biarkan aja, nanti kan ada prosesnya. Sekarang ini kan sedang berproses hukum, silakan. Kalau Fitri hanya sebatas apa yang dialami, saat ini dia lagi berproses hukum. Terus sekarang ini dia lagi minta ya permohonan juga kepada Komdiji dan pemerintah tentunya terhadap orang-orang yang tidak berkepentingan yang melakukan upaya-upaya fitnah, terus ujar kebencian dan lain-lain di media sosial. Itu yang terpenting sebenarnya. Oke. Bang, kemarin juga pada saat di story-nya Kak Fitri sempat menyebutkan bahwa di tanggal 9 akan ada kejutan sebuah laporan. Itu mungkin seperti apa, Bang? Ya, jadi segala sesuatu yang kejutan dan lain-lain itu adalah bentuk ekspresinya Fitri ya, yang sebenarnya ingin melakukan upaya. Nah, cuman kan saya selaku kuasa hukum berdiskusi dan menelaah, ada batasan-batasan ya, ada gate-gate yang kita harus hadapin dulu. Jadi mana gate-nya yang harus kita jalanin dulu, setelah itu the last terakhir ini udah nggak bisa lagi dibendung. Nah, makanya ini kita lagi kumpulkan semua. Jadi kita nggak serta-merta untuk melakukan suatu upaya hukum, tapi ada perjalanannya. Jadi nanti ada episodenya. Jadi inilah yang kita sampaikan nanti. Oke, untuk laporannya sendiri akan masuk kapan, Bang? Atau sudah masuk atau seperti apa, Bang? Kalau laporannya itu udah sekitar 2 bulan yang lalu, kita udah dijalankan. Sekarang dalam proses ya, proses. Jadi kita kawal juga ya semua ya dari media. Sehingga ini tahu nih siapa sih pelakunya. Ayo dong dikejar dong pelakunya. Siapa pelaku dari pengancaman ini? Ya kan? Ini kan udah bentuk pengancaman yang luar biasa nih. Darurat nih sebenarnya, gitu kan. Siapa pelakunya? Ayo, gitu. Ini harus dibuka sebenarnya, harus didalamin. Ya kepolisian juga jangan diam aja kan. Harus didalamin siapa. Ada nggak kaitannya? Ada nggak korelasinya? Bagaimana cara mereka melakukan ini? Kan ada satu ujungnya nanti. Seperti itu. Oke, siap. Mungkin ada pesan nggak sih, Bang, dari Teh Fitri sendiri nih untuk NM ataupun orang yang bisa dibilang tuh mengancam dia, Bang? Jadi gini, yang disampaikan ke Abang. kalau pesannya adalah yang pertama itu bagaimana cara membentuk tim dalam proses penanganan di media sosial terhadap orang-orang atau oknum-oknum yang melakukan tindakan semena-mena. Artinya semena-mena itu membuat ujaran kebencian, melihat kejelekan orang lain, dibeberkan, dipublikasi, sehingga diserap sama orang-orang lain, buzzer-buzzer yang tidak berkepentingan, terus dibentuk lagi tim, sehingga ini berkembang biak. Ini harus ada yang namanya gate atau punishment terhadap kasus ini, terhadap masalah ini. Yang pertama itu. Yang kedua, masalah pengancaman ini juga harus terbuka dan terkuak oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Tangerang Selatan. Yang diminta oleh Kak Fitri itu, mudah-mudahan ini menjadikan satu konsentrasi terhadap pihak kepolisian bisa menangani kasus ini dengan secara cepat dan mempunyai kepastian hukum tentunya, sehingga tidak bertanya-tanya dan tidak was-was nih terhadap kasus ini. Oke.